Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali dalam program Irena Talk dengan channel Irena Handono Official. Kali ini Umi mendapat seorang tamu istimewa. Insyaallah kita kenal beliau, Dr. Foni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kelihatannya semakin segar. Nggak terlihat capek seharian. Alhamdulillah. Gimana kalau kita bincang-bincang tentang masalah kesehatan tentunya? Ya. Ya. Masalah yang berkaitan tapi spesifik. Kita ngomong soal bedah yuk. Ya. Lebih spesifik lagi boleh? Boleh. Jadi kedokteran kita bicara masalah bedah, lebih spesifik lagi tentang otopsi boleh? Boleh. Boleh? Ya, boleh. Boleh Umi, mungkin terlebih dahulu kita membahas sedikit sejarah tentang ilmu kedokteran. Gimana? Jadi ilmu kedokteran itu berkembang di awal dari Yunani. Ya, jadi masyarakat Yunani itu mempercayai dewa yang dipercaya sebagai dewa kesehatan, yaitu Asklepios. Ya, setelah itu dari dewa itu muncullah habib, tabib, sama dokter. Yang kita kenal dalam dunia kedokteran adalah Hippocrates. Hippocrates itu terkenal dengan sumpahnya, sumpah Hippocrates. Itu ada di 4 sampai 5 sebelum Masehi. Setelah itu ada Efesus di tahun 1 Masehi, ada juga Galen di 2 Masehi. Nah, setelah itu masuklah kegelapan di Eropa. Yunani, di Eropa, dan ilmu kedokteran itu diambil alih oleh negara-negara Islam dan berkembang sampai saat ini di Timur Tengah. Dan mendunia ya. Mendunia sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat dengan seksama, memang perkembangan Islam, kegemilangan Islam itu terjadi dengan demikian spektakuler ya, sehingga saat itu pun terjadi Islam itu mencapai atau meliputi 2/3 dunia. Ya. Dan ada beberapa nama dokter ya dalam Islam yang kita kalau kita lihat, oh sungguh-sungguh menakjubkan ya. Tapi gini, kita kembali ke ini dulu ya Dok ya. Otopsi itu apa sih? Otopsi itu kita melakukan tindakan menyayat atau membedah organ daripada jenazah. Ya. Orang mati. Ya. Ada tujuannya, Umi. Tujuannya itu untuk kita mengetahui sebab kenapa si jenazah tersebut meninggal. Oke. Ya. Jadi berarti ada kasus. Ada kasus. Ya. Yang berarti andai kata tidak terungkap, tidak diketahui. Ya. Dan cara mengungkapnya untuk bisa mengetahui adalah dari menyayat otopsi. Ya, dari otopsi. Tindakannya itu menyayat dan ini sesuatu yang menarik karena dalam agama Islam melakukan suatu otopsi itu ada batasan-batasannya. Bahkan ilmu otopsi pun harus sejalan dengan kaidah Islam. Contohnya apa? Misalnya kita lihat di dalam ayat Allah ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 70. Umi langsung ke terjemah ya. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami
lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi ayat ini pemahamannya adalah seseorang mempunyai kewajiban untuk memuliakan manusia sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin, pengelola bumi. Bahkan sesudah meninggal dunia. Nah, bagaimana ini dengan sesudah meninggal dunia? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa manusia yang tidak bernyawa tetap bisa merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh manusia yang bernyawa. Ini makanya kalau kita melihat orang Islam memandikan jenazah, gitu, nggak ada yang diguling-gulingkan begitu ya. Semua itu tetap dilakukan dengan cara yang halus, yang sopan, tetap pakai kain, gitu ya. Air juga nggak disemprot seperti kayak kita nyemprot rumput tanaman, enggak. Tapi dibasahkan ya, dan dikenakan ke misalnya ya kain yang bersih ya. Jadi semburan air itu tidak nanti menyakitkan jenazah itu. Karena pemahamannya itu tadi, bahwa orang yang sudah tidak bernyawa, manusia yang tidak bernyawa, tetap dia merasakan sebagaimana orang yang masih bernyawa. Nah, hal ini terjadi ketika ada seorang sahabat yang menemukan tulang belulang yang sudah lama begitu ya. Terus sahabat itu mau mematahkan tulang tadi, oleh Rasulullah dilarang. Rasulullah menyatakan mematahkan tulang orang yang telah mati itu sama dengan mematahkan manusia hidup, mematahkan tulang manusia yang hidup. Karena dalam pandangan Islam, orang yang mati itu juga masih merasakan ketika dia dicubit ya sakit, apalagi dipotong-potong gitu ya. Nah itu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ilmu utopsi itu harus sejalan dengan kaidah hukum Islam. Nah, bagaimana tentang utopsi yang merupakan seperti tadi dokter mengatakan, utopsi itu metode pemeriksaan dengan pembedahan mayat ini ya. Mayat dibedah yang dilakukan tentu oleh ahlinya ya. Ini adalah dokter ya yang memang ahli di bidang itu. Nah, dalam hukum Islam utopsi itu diistilahkan, enggak apa-apa ini ya, biar tahu bahasa Arabnya ya. Ada istilah dalam bahasa Arab yaitu jirohah at-tasrih. Itu adalah ilmu utopsi. Artinya sama, mengiris, melukai, dan membedah. Nah, yang dalam hukum Islam yang tidak boleh ini apa sebenarnya? Jadi ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Yang tidak membolehkan kenapa? Karena jangan sampai merusak tubuh mayat. Itu haram. Nggak boleh merusak tubuh mayat. Nah, ulama-ulama yang tergolong kontemporer membolehkan utopsi ya, itu karena tindakan tersebut itu berdasarkan kepentingan kemaslahatan umat, kepentingan orang banyak. Perlu peristiwa kematian itu diungkap, maka dilakukan utopsi dengan beberapa pembatasan. Ya, pembatasannya adalah seperti itu tadi, tidak boleh merusak. Ya, otopsi juga kan bukan cuman untuk ada kasus misalnya kriminal misalnya, tidak harus begitu Mi. Otopsi itu juga sejak kita tahu bahwa ilmu kedokteran itu kan ilmu yang sangat
membutuhkan suatu penelitian yang sangat intensif, yaitu banyak penelitian. Karena kan ilmu kedokteran itu berkembang terus-menerus, penyakit juga berkembang terus dari zaman ke zaman. Kekejaran ya. Jadi membutuhkan banyak penelitian. Salah satunya lah otopsi. Otopsi jenazah itu juga dipakai untuk ilmu pengetahuan, dipakai untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi bukan cuma dalam dunia kriminal. Iya, betul. Ya, seperti itu. Kalau tentang pengembangan ilmu pengetahuan, kita Umi teringat dengan peristiwa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang berhadapan dengan Richard the Lion, dan terlihat Richard the Lion itu sakit. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyatakan, oke, ya istilahnya ya kita break dulu, kamu sakit, saya akan kirim tabib untuk mengobati kamu. Ya. Ternyata infeksi ya, demam, dan kemudian harus dibedah gitu, dan pembedahan itu ya Barat saat itu belum mengerti ilmu bedah. Nah ini mereka masuk ke Dark Age ya. Nah sementara di Islam justru penggalian ilmu pengetahuan kedokteran ya. Demikian pesat. Mungkin juga dulu penyakit belum berkembang, jadi mungkin ilmu otopsi atau pembedahan jenazah itu belum diizinkan. Karena mungkin penyakit juga masih segitu-segitu aja, belum berkembang seperti sekarang ini. Mungkin sekarang ini ilmu penyakit begitu maju, jadi dunia kedokteran membutuhkan lebih banyak penelitian gitu. Ini yang menarik adalah kalau kita melihat dari sisi agama kita, agama Islam, otopsi tadi kan ada yang membolehkan, ada yang tidak, dan yang membolehkan adalah dengan batasan gitu ya. Batasannya adalah tidak menyakiti. Tidak menyakiti itu, ini andai kata misalnya ini ya, ada jenazah kemudian ketika diotopsi ternyata di dalam perutnya itu ada otak. Itu kok bisa otak pindah ke perut? Tentunya ada yang mindahin dong. Ya, betul. Jadi otak kan memang kita ketahui kan tempatnya ada di kepala. Nah, di kepala. Setiap pemeriksa itu punya style, punya gaya tersendiri. Ya, mungkin ada yang setelah saya periksa saya akan naruh lagi di tempat semula sesuai dengan tempat di mana awal organ itu berada. Mungkin seperti itu. Mungkin juga ada yang yang penting pada intinya semua organ yang kita bedah, semua organ yang telah kita teliti itu kita kembalikan bersama jenazah tersebut, walaupun tempatnya berbeda. Seperti kita ketahui mungkin kalau otak tiba-tiba bisa pindah ke perut, otak itu kalau dibedah dikembalikan lagi akan membusuk. Nah, sedangkan akan membusuk dan akan lumer, akan mencair. Nah, otak pas kita mau ngambil otak itu kan harus kepalanya dipotong, dibedah. Ya, tengkoraknya digergaji. Ya. Bagaimana kalau misalnya karena suatu peristiwa otak itu sudah keluar dulu ya, karena benturan atau karena apa. Nah, inilah yang dalam Islam tidak boleh menyakiti. Jadi kemudian bukan karena pisau bedah pun bisa otak itu keluar, tapi tidak bisa diposisikan kembali gitu ya. Seperti kasus kecelakaan misalnya. Kasus kecelakaan seperti itu. Iya. Luar biasa. Omong-omong dok, buku apa ini dok? Ini adalah buku Atlas Anatomi Manusia. Nah, perjalanan sehingga muncul buku ini pun adalah dengan membedah jenazah. Karena dalam kedokteran itu setiap dulu waktu saya masih
menjadi mahasiswa, itu dari 10 jenazah yang kita pakai untuk praktikum anatomi, itu ada jenazah tertentu yang berbeda letaknya. Maksudnya berbeda apanya? Berbeda letak organnya. Ya, mungkin organnya itu normalnya ada di posisi sekian derajat, tapi di mayat yang lain, jenazah yang lain, posisinya agak berbeda daripada jenazah yang normal. Memang karena bawaan. Oh, bawaan. Karena bawaan, ya. Pembuluh darah pun berbeda. Oh, pembuluh darah Ya, pun pembuluh berbeda. darah pun berbeda. Wah, ini Jadi kita memang nggak pernah tahu detailnya ya. Antara kita belajar jenazah sama kita belajar manekin itu berbeda sekali. Berbeda sekali. Jadi tiap orang berbeda. Tiap orang Jadi berbeda. bukan hanya wajahnya, Bukan cuma wajahnya, gitu ya. semuanya Bukan berbeda. karena fisik luarnya, sampai dalamnya pun beda. berbeda. Luar biasa. Oke. Nah, dalam Islam juga ada ulama Islam yang menekuni bidang ilmu pembedahan, ya, ilmu bedah, ya. Pakar ilmu bedah. Namanya ini adalah Abu Al-Qayyim Al-Zahrawi ya. Al-Qurtubi. Ya. Ini Spanyol. kalau di Eropa Ya. disebut nama beliau ini adalah Abu Qasis Al-Zahar. Ya. Nah, beliau ini adalah orang Spanyol. Ya, orang Muslim yang tinggal Muslim di Spanyol. Dan beliau itu memang terkenal nih. Nah, beliau disebut sebagai dokter atau bapak dalam ilmu bedah. Karena beliaulah Dunia yang mengakui begitu. Dunia mengakui seperti itu karena beliaulah yang mengobati pasien. Beliau ini seorang dokter gigi. Seorang dokter gigi, tapi beliau ini sangat berperan dalam ilmu kedokteran, terutama ilmu bedah, karena beliau itu menemukan 200 macam alat-alat yang dipakai oleh bedah dan juga catgut. Beliau yang menemukan catgut itu adalah benang yang diambil dari jaringan mamalia, jaringan binatang, di mana beliau itu mengambil dari binatang yang halal. Jadi halal bisa dipakai oleh umat Islam. Benang kucing? Iya, dari usus. Usus kucing? Ya, tidak dari kucing aja sih. Belakangan sudah dikembangkan dari binatang ayam yang lain. Ya, binatang mamalia yang lain. Oh, mamalia. Ya, mamalia. yang awalnya dikembangkan dari kucing, makanya namanya catgut. Ya, itu beliau yang menemukan, sehingga dengan adanya catgut itu jahitan tidak perlu diambil. Ya, nggak perlu ditarik lagi. Yang menimbulkan rasa sakit. Makanya beliau dinobatkan sebagai bapak ilmu bedah. Beliau juga menemukan teknik perawatan luka. Ya. Juga beliau juga meyakinkan bahwa untuk supaya ilmu bedah ini supaya penyakit ilmu kedokteran dalam terapi penyakit mau berkembang, kita harus melakukan otopsi terhadap jenazah. Ya. Alhamdulillah. Jadi beliau diakui bahkan sampai abad 15. Abad ke-15 sampai padahal munculnya. Beliaunya ini hidup pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman ketiga. Ya. Itu sekitar abad 9 lah ya. Ya. Abad 9. Beliau lahir di 936. Nah, kemudian beliau keilmuan itu berkembang dan dipakai sampai 15 sampai abad ke-15 ya. Digunakan sebagai perkuliahan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Tübingen, Jerman. Di Jerman. Ya. Luar biasa. Sesudah itu masih ada lagi. Ya. Abad 13 Ibnu Nafis. Sebelum Ibnu Nafis, di zamannya Nabi Muhammad juga ada namanya ada dokter juga. Itu beliau bernama Haris bin Kalada. Nah, beliau itu non Muslim,
tapi oleh Nabi Muhammad dihormati, dan Nabi Muhammad itu sering bilang ke orang-orang sekitar yang muslim maupun non muslim untuk berobat sama beliau. Artinya dari zaman Nabi Muhammad, Nabi itu sangat memuliakan seorang dokter. Ya. Dan Nabi sangat mendukung ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Betul. Jadi Rasulullah betul-betul menghargai seseorang dengan kelebihannya masing-masing, keilmuannya. Alhamdulillah. Setelah itu baru muncul Al-Sahrawi, dan pada abad muncul Ibnu Sina. Ibnu Sina. Pada abad ke-13 disebut Ibnu Nafis yang tadi Umi bilang itu disebut sebagai Ibnu Sina kedua. Ya. Berarti Ibnu Sina yang pertama yang bernama Ibnu Sina setelah Al-Sahrawi. Oke. Alhamdulillah. Itulah kedokteran Islam. Jadi bagi umat Islam dengan pemaparan ini jelas sekali bahwa Islam itu tidak memusuhi penemuan-penemuan dan teknologi. Ya. Tapi Islam justru sangat menghormati keilmuan. Ya. Luar biasa. Nah, kalau tadi dari Abu Al-Qayyim itu menulis buku Al-Tashrif Liman Arjazaan Al-Ta'lif, ya, itu 30 bab, ya, dan menemukan membuat alat, ya, tentang diagram 200 macam, ya, alat bedah. Nah, kalau ini Ibnu Nafis itu juga menulis buku 80 buah buku. Ya. Luar biasa. Sekarang di zaman ini kayaknya ilmuwan berkurang, ya. Karya tulisnya tidak sebanyak pada masa yang lalu. Dulu. Nah, oke. Dan kemudian salah satu daripada 80 buku itu ada yang bernama Al-Syamil fi Al-Tib. Itu 8 bab dari 27.000 folio kertas. Waktu itu kan nulis nggak pakai komputer. Jadi pakai kertas yang juga sudah disediakan oleh kesultanan pada saat itu. Kertas itu ditimbang, 1 gram kertas sama dengan 1 gram emas. Itu adalah royaltinya Di zaman dulu. 27.000 folio. Jadi itu betapa dihargai. Betapa dihargai. Dan karena itu berkembang. Orang tertarik berlomba untuk menjadi sarjana. Maka saat itu, ya, keagungan Islam, kecemerlangan Islam itu merebak kemana-mana karena penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, kalau sekarang kita lihat di masa ini, di negeri kita bahkan orang mau nulis buku belum tentu ada yang mau menerbitkan. Malah dia cenderung untuk mencari uang untuk menerbitkan bukunya. Ya, betul. Dan kalau ada royalti dari pihak penerbit itu juga tidak besar. Tidak seberapa. Tidak seberapa. Boleh dibilang hidup berdasarkan tulisan juga pas-pasan. Iya. Beda banget dengan masa kegemilangan Islam. Dulu, ya. Nah, kalau kita ini mengamati dengan seksama, memang sih kita tahu persis nggak sama antara orang berpikir dan orang tidak berpikir. Dengan kehidupan yang singkat ini, yang akhir hidup kita juga kita tidak ada yang tahu, maka akan sangat
sangat rugi kalau kita menyia-nyiakan hidup, apalagi hidupnya amburadul. Ya. Itu benar ya dok ya? Benar. Hidup amburadul akhirnya juga kena penyakit macam-macam. Ya, betul. Oke dok, alhamdulillah. Jadi jelas banget ya, ilmu kedokteran itu pernah menjadi apa namanya ikon daripada kejayaan Islam masa yang lalu. Sampai yang Umi ucapkan tadi, pada masa perang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyatakan kepada Richard Reliant, kamu sakit, kita berhenti dulu, akan saya kirim tabib untuk kamu. Begitu sembuh, perang lagi. Jadi kalau sekarang seperti itu juga susah ya. Iya. Pernah di masa Umi masih remaja dulu, kalau kita berbicara tentang sportivitas itu adalah olahraga. Tapi nampaknya sekarang ini olahraga juga sudah mulai tercampur dengan kepentingan macam-macam. Gak jujur juga. Ternyata nilai kejujuran itu sangat mahal. Ya. Dan yang paling penting jangan sampai orang-orang yang tergolong sebagai ilmuwan, siapapun dia, dokter dan semua sisi yang lain daripada keilmuan, jangan sampai menjadi tidak jujur. Ya. Contohnya saja, mohon maaf, apabila utopsi sudah terjadi dan kemudian dinyatakan yang tidak sesuai dengan hasilnya, dibelokin. Ya mudah-mudahan tidak sampai kita di pengadilan Allah itu mendapatkan suatu predikat yang mengerikan ya, neraka jahanam karena perbuatan-perbuatan di dunia. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu, dan semoga kita pun diperjumpakan oleh Allah di surganya Allah. Amin. Amin, insyaallah. Oke, ada mau pesan? No? Mungkin Umi pesan. Kalau Umi tadi kayaknya, ayo mulai kita kembali jadikan hidup sebagai rangkaian ibadah, apapun profesi kita. Jadi hidup dengan mencari dunia seimbang ya Umi ya. Ya, jadi mencari dunia dan akhirat. Nah, resepnya jangan mengatakan hidup untuk bekerja. Jadi resepnya adalah hidup itu untuk ibadah. Kalau kita ibadah, profesi misalnya dokter Foni sebagai seorang dokter, maka mohon maaf akan melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan sebaik mungkin. Nah, itu ibadah. Otomatis kalau kita hidup sebagai ibadah, di balik pekerjaan yang kita lakukan yang penuh dengan keikhlasan, itu ngalir rezeki. Amin. Jadi rezeki sebenarnya sepanjang kita niatkan hidup untuk ibadah, rezeki itu nggak perlu dicari, ngikut dia. Tapi kalau kita berhenti ibadah ya berarti berhenti juga rezekinya. Ya. Ya contohnya jenazah udah nggak bisa cari rezeki kan. Iya. Jadi nggak seperti itulah tuh. Oke, barangkali itu pemirsa, mudah-mudahan menjadi berguna dan bermanfaat bagi kita. Apabila ada kekurangan, itu adalah kekurangan kami.
karena hanya Allah yang maha sempurna. Terima kasih dok. Makasih. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan hari ini kita tetap bersemangat dan besok lebih bersemangat lagi untuk menjadikan hidup sebagai rangkaian ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.